Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita, Kitab Minhaj Muslim yang tulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Dan kita masih di pasal ke-12, masalah qadha atau penetapan hukuman dan juga syahadah atau kesaksian. Sudah kita jelaskan tentang makna qadha. Qadha adalah penjelasan mengenai hukum-hukum syariat dan pelaksanaannya. Sementara hukum qadha itu adalah fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang menjabat sebagai hakim, maka tergugurkan hukumnya dari orang-orang muslim yang lainnya. Seorang imam atau pengusaha di sebuah negeri wajib mengangkat qadhi atau hakim di wilayah kekuasaannya sebagai pengganti dirinya di dalam melaksanakan atau menjelaskan hukum-hukum syariat dan mewajibkan rakyatnya mentaatinya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yahilu li thalathatin yakununa fi falatin minal ard illa ammaru alaihim ahadahum. Tidak halal bagi 3 orang yang tinggal di suatu wilayah dari belahan bumi, melainkan mereka harus mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin mereka. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad nomor 6609. Dan juga sudah kita jelaskan pentingnya jabatan qadha atau hakim itu sendiri. Jabatan qadha adalah jabatan yang sangat penting dan agung, karena pada hakikatnya hakim itu merupakan wakil Allah Subhanahu wa taala dan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah SAW memperingatkan dan menjelaskan pentingnya kedudukan hakim sebagaimana disinyalir dalam sabdanya, man ju'ila qadiyan bainan nas faqad dhubiha bighairi sikin. Barang siapa yang telah diangkat sebagai qadhi atau hakim di antara manusia, maka sungguh ia telah disembelih tanpa pisau. Ya, artinya betul-betul jabatan itu sangat sensitif. Bisa membuat dia masuk ke dalam api neraka kalau dia salah, dan memang disengaja dengan kesalahannya. Ya, kemudian dia bisa masuk surga kalau memang dia benar. Dan juga Nabi SAW menjelaskan ada 2 buah hadis atau 3 buah hadis terakhir yang kita bahas. Sabda beliau, al-qudatu thalatha, wahidun fil jannati wa ithnani fil nar. فأما الذي في الجنة رجل عرف الحق وقضى به ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. Qadhi atau hakim itu terbagi menjadi 3 kelompok. 1 orang akan dimasukkan ke surga dan 2 orang akan dimasukkan ke dalam neraka. Adapun qadhi yang akan dimasukkan ke surga adalah qadhi yang mengetahui kebenaran dan memutuskan hukuman berdasarkannya. Artinya dia tahu mana benar, kemudian dia menangkan orang yang betul-betul benar dan juga menghukum orang-orang yang salah atau menyalahkan orang yang salah. Ini bisa masuk ke dalam surga dengan keputusan itu. Dan kemudian seorang qadhi yang mengetahui kebenaran namun menyimpang darinya dalam memutuskan hukum, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Dia tahu mana benar mana salah, tapi dia menangkan justru yang salah. Dan juga qadhi memutuskan perkara di antara manusia berdasarkan kebodohannya, maka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 1300. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 3573. Artinya yang terakhir ini, kalau ada orang tidak mau peduli dengan masalah, misal tanpa mengecek pun data-data yang masuk, dia langsung saja memenangkan orang yang dia pikir wajar untuk dimenangkan, maka itu juga masuk ke dalam api neraka. Juga sabda Nabi SAW, ya Abdurrahman ibn Samura, la tas'alil imara, fa innaka in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta alaiha, wa in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Hai Abdurrahman ibn Samura, kata Nabi SAW, Abdurrahman ibn Samura ini sahabat Nabi yang mulia, radhiyallahu anhu, janganlah kamu meminta jabatan kekuasaan, apapun itu, hakim kah, pemimpin wilayah kah, ya, atau pemimpin negara kah. Karena jika kau diberi jabatan kekuasaan tanpa memintanya, niscaya kamu akan mendapatkan pertolongan dari Allah dalam mengembannya. Kalau misalnya kita tiba-tiba diamanahkan dan kita terpaksa harus mengambilnya karena memang tidak ada orang lain yang layak, lalu kita mengembannya karena ini amanah, maka kita akan dapat pertolongan dari Allah. Sedangkan jika kamu diberi jabatan kekuasaan itu karena kau memintanya, apalagi sampai menyogok dan seterusnya, niscaya kau akan diberikan beban tanpa ada bantuan. Hadis ini riwayatkan Imam Bukhari nomor 6622. Imam Muslim juga sebutkan di 1652. Ini sudah kita sebutkan juga rinciannya, ya. Jadi sangat berbeda antara perintah Nabi SAW dengan keadaan kita sekarang. Sekarang justru orang sengaja mengejar-ngejar jabatan itu, bahkan menjadikannya sebagai target utama, menghabiskan seluruh hartanya,
Ya, bahkan ada yang mengorbankan keluarganya demi untuk mendapatkan jabatan tersebut. Dan ini semua hukumnya haram dalam Islam. Tidak boleh. Bahkan akan menjadi beban bagi dia. Ya. Ada orang bahkan banyak setelah pilkada, setelah acara-acara ini yang kita sudah tahu sekarang, malah stres, kehilangan uang sekian miliar, ya, dia harus utang sekian banyak. Akan ada yang bercerai sama keluarganya, anak-anaknya terpisah dari dia, dan segala macam hal. Apalagi kalau sampai menggunakan cara-cara haram. Nah, jadi kalau seorang muslim harus faham, jabatan itu walaupun di mata masyarakat bagus, sebenarnya adalah tambahan beban buat dia. Karena berarti bertambah amanah dan tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan hari kiamat. Makin jauh dari jabatan-jabatan ini, maka kita makin sedikit tanggung jawabnya hari kiamat. Ya, berbahaya sekali. Saya pernah jelaskan pertemuan yang sebelumnya, kalau seandainya kita punya masalah dengan seorang tetangga, satu orang saja, kemudian kita yang salah dan kita belum sempat minta maaf sama dia, sudah cukup dia menghabiskan pahala kita hari kiamat. Bagaimana dengan hakim yang menjabat 5 tahun, 10 tahun, kemudian sekian banyak orang yang terzalimi dalam masalah itu. Begitu juga dengan para pemimpin-pemimpin wilayah. Maka mereka harus hati-hati sekali. Kata kuncinya, kalau seandainya mau untuk selamat adalah tidak boleh kita memintanya. Ya, kalau kita tidak memintanya, lalu kita melihat memang tidak ada orang yang berhak untuk masuk di jabatan itu, maka pada saat itulah kita mengembannya sebagai amanah dari Allah, Allah akan tolong kita. Nabi SAW sudah menyebutkan tentang ciri umat ini di hadis yang terakhir yang kita bahas pertemuan sebelumnya. Saya harisuna alal imarati wa sayakununa nadamatun yaumal qiyamah fa ni'mal murdi'atu wa bi'sal fatimah. Kelak orang-orang akan tamak di akhir zaman nanti kepada jabatan kekuasaan, dan kelak mereka akan menyesal pada hari kiamat. Alangkah baiknya yang menyusui, maksudnya dunia, ya, dan alangkah buruknya yang menyapi, maksudnya apa yang didapat di akhirat nanti. Hadis riwayat Bukhari nomor 7148. Jadi artinya di dunia dia dapat namanya, dia dapat fasilitasnya, tapi di akhirat tanggung jawabnya berat. Kita akan masuk sekarang ke poin D pada bahasan kita ini. Semoga Allah berkahi di siang ini. Jabatan qadhi atau hakim tidak boleh diberikan kepada orang yang memintanya. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, jabatan qadhi semestinya tidak diberikan kepada orang yang memintanya atau orang yang ambisius untuk menjabatnya. Karena jabatan qadhi adalah sebuah jabatan yang berat dan amanah yang besar, sehingga tidak akan memintanya kecuali orang yang menyepelekan keberadaannya, mengabaikan haknya, cenderung mengkhianatinya dan menyia-nyiakannya. Sedangkan dampak negatif dari hal tersebut ialah timbulnya kerusakan pada agama, negara, dan hamba-hamba Allah yang tidak mungkin akan sanggup dipikul serta sulit ditanggulangi. Rasulullah SAW bersabda, Inna wallahi la nuwalli hadal amal ahadan yas'aluhu au ahadan yahrisu alaih. Demi Allah, sungguhnya kami tidak akan memuasakan tugas ini, maksudnya kepemimpinan negara atau hakim pengadilan atau pemimpin-pemimpin sub wilayah seperti gubernur, bupati, wali kota dan seterusnya, kepada orang yang memintanya atau orang yang berambisi menjabatnya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 7149 dan Muslim 1733. Artinya umumnya orang-orang kalau faham tentang hukum agama, mereka tidak akan mau menjabat. Mereka berusaha menghindar. Ya. Karena dengan menghindar berarti dia akan aman dari hisab hari kiamat. Apa yang mau dikejar? Rumah jabatan, mobil dinas, nama yang disebut-sebut oleh orang. Di situ kita dapat apa? Apa yang kita dapatkan? Tidak ada kecuali pujian lisan orang yang sepanjang lidah saja. Tapi tanggung jawabnya berat pada hari kiamat. Kalau Anda jadi pemimpin di sebuah wilayah, ada satu orang saja kelaparan, satu hari saja sekali makan, sudah cukup jadi tanggung jawab kita hari kiamat. Bagaimana kalau sebulan, setahun, 5 tahun menjabat? Berapa banyak wilayah-wilayah yang kena musibah, banjir, gempa, kebakaran, semua tanggung jawabnya dia. Ya. Maka ini berat sekali, bukan hal yang ringan. Satu orang saja, saya bilang tadi, tetangga punya masalah sama kita, sudah cukup, ada habis pahala kita hari kiamat. Bagaimana dengan satu wilayah, satu desa, satu kampung? Kalau lebih luas lagi mungkin sudah sampai pada satu kota, satu negara. Ya, itu luar biasa beratnya tanggung jawabnya hari kiamat. Nabi SAW mengingatkan agar tidak terjadi kerusakan di muka bumi, maka kita harus mencari pejabat-pejabat ini yang memang tidak sengaja mengejarnya, tidak ambisi, demi untuk maslahat. Di dalam hadis lain kata Nabi SAW, Inna lan nasta'mila ala amalina man aradah. Kami tidak akan mempekerjakan pekerjaan kami terhadap seseorang yang menghendakinya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6923, Muslim 1824. Salah satu yang paling mendasar dalam contoh ini adalah perilaku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat beliau mencari
gubernur-gubernur wilayahnya, hakim-hakim di pengadilan. Betul-betul beliau sortir sendiri. Dan setiap kali dia tawarkan ke orang, dia lihat lagi orang ini mau nggak, mau langsung atau masih menolak. Kalau masih mau langsung, jadi tanda tanya bagi beliau. Tapi begitu ditawarkan orang itu nolak, janganlah Amir Mukminin, bebaskan saya gini-gini, maka itu malah dipilih sama dia. Makanya hampir semua gubernurnya Umar bin Khattab adalah orang-orang zahid, orang zuhud, orang yang betul-betul akhirat hidupnya, gitu kan. Berapa banyak gubernur Umar bin Khattab pada saat Umar pernah minta daftar nama orang miskin di negeri Syam, tepatnya di kota Hims, wali kotanya itu seorang sahabat Nabi Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu. Itu oleh Umar bin Khattab, ditahu orang ini zuhud, dijadikan sebagai wali kota di sana. Begitu dia minta listnya nama orang-orang miskin di sana sama beberapa pejabatnya, pegawainya, datang nomor satunya Sa'id bin Amir, wali kota mereka orang miskin. Kata Umar, siapa Sa'id bin Amir? Dia bilang, wali kota anda. Kata Umar, kenapa kalian masukkan dalam kategori nama miskin? Dia bilang, memang dia miskin. Lalu di mana gajinya yang selama ini saya terapkan? Ya Amir Mukminin, tidak pernah dia terima gaji kecuali dia sudah bagi. Sebagian buat keluarganya kebutuhan dasar, sisanya disedekahin semua. Gak pernah ada tabungannya. Bajunya ya baju yang dulu dia pakai, ya rumahnya rumah yang itu, dia gak ada istana, gak ada apa semua. Nah Amir Mukminin Umar kirimkan hadiah kepada Said. Ini loh, kasih dia 6.000 dinar atau berapa, banyak, ratusan juta. Begitu tiba di tangannya, Amir nangis. Istrinya tanya, kenapa anda menangis? Dia bilang, telah datang kepada saya cobaan dunia, fitnah ini, uang. Apa yang harus dijadikan? Sedekah. Sedekah dia sama istrinya sampai habis, gitu kan? Sampai habis disedekahkan sama-sama. Dia nggak mau pegang uang, nggak mau ada fitnah. Dan dia pulang ke Madinah. Pada saat dia pulang, dalam kondisinya sama waktu dia berangkat. Tidak ada perubahan. Kita subhanallah baru menjabat berapa lama di satu tempat, sudah mobil baru, sudah baju baru, sudah penampilannya luar biasa gitu. Ya, tanpa memikirkan apakah itu halal atau haram buat dia. Gitu kan? Ini hati-hati sekali. Semua akan ada hisapnya teman-teman sekalian. Toh juga yang lain itu akan dikenang ya. Kalau kita meninggal misalnya orang hanya bilang, oh ini sepatunya dia, oh ini bajunya, oh dulu dia pernah menjabat, ini fotonya, selesai. Coba sekarang mantan-mantan presiden, mantan menteri semua didata. Habis itu apa? Orang cuma kenang saja kan? Tapi dia semua tanggung jawab hari kiamat itu. Berat. Bukan gampang itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah waktu dia pindah ke Kufah, dari Madinah dipindahin ibu kotanya ke Kufah, kemudian dibangunkan istana besar oleh para orang-orang di sekitarnya. Begitu dia lihat istana mewah itu langsung dia lari sambil mengatakan rumah kehancuran dan kefasikan. Ditinggalin sama dia. Dia pergi tinggal di rumahnya sendiri, cari rumah kecil dia tinggal. Dia malah takut gitu loh. Karena ini semua akan ditimbang, akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Begitu orang beriman, hati-hati sekali. Nah, jadi teman-teman harus faham poin ini supaya jangan terlalu ambisius dengan masalah jabatan. Kecuali dalam keadaan tadi sebagaimana Nabi SAW katakan, memang kita diminta dan kita ahlinya di bidang itu. Lalu kita lihat kalau kita nggak mengambilnya bisa jadi diambil oleh orang-orang fasik, orang buruk, maka di situ kita ambil. Kalau itu terjadi, Allah akan tolong kita. Tapi kalau kita sengaja, seperti sekarang malah panjang-panjang fotonya, segala macam hal, entah siapa orang ini nggak jelas, gitu kan? Janji-janjinya banyak, 5 tahun tak ada juga perubahan. Ini tanggung jawab semua hari kiamat. Tanggung jawab. Saya berapa kali ketemu dengan orang yang sudah menjabat 5 tahun. Habis itu apa? Cuma 5 tahun saja itu. Selesai itu. Dia kembali kepada kegiatannya yang lama. Dan itu pun subhanallah 5 tahun itu semua penuh dengan tanggung jawab. Harus dia tanggung jawab. Sebelum dia meninggal dunia harus dia minta maaf pada orang yang dia salahi. Pekerjaan yang dia tidak kerjakan. Pulpen yang pernah dia pakai disalahgunakan. Semua tanggung jawab ini. Nah, kalau antum dikasih pulpen kantor dinas, maka harus hanya untuk kegiatan kantor. Nggak boleh yang lain. Laptop hanya untuk kantor, ya kantor saja. Fasilitasnya semua. Ini enggak bawa pulang ke rumah, pakai fasilitas sendiri pribadi. Ketik ini, ketik itu, enggak boleh. Kecuali itu dapat izin. Karena itu berat semua itu. Semuanya tanggung jawabnya. Itu kan amanah dari Allah, dari orang. Intinya teman-teman, kalau antum mau tahu itu baik atau tidak, jadikan diri antum di situ. Misal kalau kita pemilik perusahaan, lalu pegawai kita membawa pulang laptopnya lalu dia pakai untuk kebutuhan dia pribadi, dia kerja lagi yang lain. Kira-kira antum sebagai pemilik terima nggak itu? Kalau antum tidak terima berarti sama juga pemilik sekarang yang antum sedang bawa laptopnya, sama. Itu semua tanggung jawab. Gak ada tidak tanggung jawabkan teman-teman sekalian. Ada orang naudzubillah berhenti kerja di satu kantor, ngambil, curi macam-macam, ngambil ini, ngambil itu, bawa pulang semuanya. Seakan-akan itu haknya dia. Ngawur ini. Nah, kalau misalnya antum pulang meninggalkan satu perusahaan lalu antum bawa barang-barang di situ karena antum anggap antum pernah bekerja, boleh antum bawa, tapi antum barter sama gaji antum, kembalikan gaji antum semuanya. Karena antum digaji dulu. Kan gitu.
Tidak boleh ini main-main soal begini teman-teman. Hati-hati. Banyak orang begitu. Tinggalkan kantornya banyak utang. Tidak usah bayar. Berarti saya sudah keluar. Tidak bisa. Di mata manusia antum bisa lari. Di hari kiamat depan Allah tidak mungkin. Makanya Nabi ingatkan, hati-hati, orang yang bangkrut hari kiamat adalah orang yang pernah mencaci maki orang ini, memukul orang itu, mengambil haknya orang ini dan tidak sempat minta maaf dan mengembalikan di dunia. Maka datanglah orang ini dikasih pahala dia, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, segala macam. Kalau habis pahala-pahala dia dibagi-bagiin, masih ada dosa-dosa orang, masih ada tuntutan orang-orang, diambil dosa-dosa mereka. Mereka yang zina, mereka yang riba, kita yang dihukum di neraka. Untuk apa? Untuk apa? Harus direnungi dalam hati nurani ini teman-teman. Supaya jangan salah, tamak terhadap harta dunia yang bukan hak kita. Berbahaya sekali. Poin E-nya, syarat-syarat pengangkatan qadhi. Seseorang tidak berhak diangkat sebagai qadhi kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu seorang muslim. Tentunya kalau di wilayah Islam kita bicara ya. Berakal, bukan orang gila. Balik, merdeka, bukan seorang budak, mengetahui atau memahami Al-Quran dan Sunnah, mengetahui apa yang dia putuskan, adil, ya. Adil artinya bukan orang fasik, ada putusan nomor 1759 di situ, bukan orang fasik yang disebabkan karena mengerjakan salah satu perbuatan dosa besar, dapat mendengar jelas sehingga statement yang disampaikan bisa didengar, dapat melihat dan berbicara, tidak buta dan tidak tuli. Tidak bisu, ya. Jadi dia harus bisa semua itu. Ini syarat-syarat dalam Islam untuk mengangkat hakim harus begini. Ya, sayangnya banyak hakim yang tidak paham Al-Quran dan Sunnah di zaman sekarang, sehingga berhukum bukan dengan hukum Allah.